mati buat lu dan gua supaya hari ini kita hidup punya makna. Gak mesti ikut-ikutan, kita bisa bikin keputusan sendiri karena Kristus bebasin kita. Ketiga, pornografi. Kenapa kita pornografi terikat dalam dosa yang begitu kotor, menjijikan, mengikat? Karena kita cari kepuasan, bukan? Karena kita mau kontrol sesuatu. Yesus mati buat kita untuk nunjukin bahwa kepuasan cuma bisa didapat dalam Yesus. Game addiction sama, mungkin lu sama gue escape dari kenyataan karena dunia begitu pahit. Tapi Yesus datang mati buat lu dan gue, bahwa hidup itu bisa indah karena ada pemiliknya yang turun tunjukin arti hidup buat lu dan gue. Pilihan banyak, gak bisa milih, krisis identitas. Yesus datang mati buat lu dan gue supaya hari ini identitas kita gak ditentuin sama apa yang bisa kita capai, apa yang kita punya, tapi apa yang udah Yesus lakuin buat kita. Kita aman, kita anaknya Bapa. Tuhan sayang sama kita. Insecure sama nilai akademis, Yesus datang mati buat kita supaya kita tahu mana yang benar-benar bernilai, bukan sekedar nilai akademis, tapi nilai yang kekal, yaitu kasihnya Bapa buat kita. Gak usah insecure, masa depan kita aman sama Yesus. Banyak yang dibully, mungkin kita merasa kita dibully, ditindas sama orang. Tapi hari ini gue mau bilang bahwa Yesus mati buat lu sama gue untuk nunjukin bahwa lu punya pembela, raja segala raja. Temen lu mungkin bisa nyakitin fisik, tapi gak bisa ngambil lu dari Tuhan. Banyak yang ngebully, mungkin lu yang ngebully orang untuk nunjukin lu hebat. Hari ini gue mau bilang Yesus mati buat lu, mati buat kita, supaya lu gak usah tunjukin bahwa lu hebat. Gak usah, dia udah mati buat lu, cukup kan? Suka kabur dari masalah, self harm, Yesus mati buat lu, Yesus mati buat kita untuk nunjukin bahwa kalian gak sendirian. Kita gak sendirian. Di tengah masalah pergumulan kita bisa datang sama Tuhan yang sayang sama kita. Insecure soal penampilan, Yesus mati buat kita. Ketika kita paling jelek, dia udah terima kita. Gak usah poles-poles, gak usah pakai topeng. Datang apa adanya sama Tuhan, dia sayang. Nyolong demi eksis, ingin membuktikan diri, Yesus mati buat kita supaya kita gak usah buktiin diri lagi, karena Yesus sudah bayar harganya. Gak usah buktiin diri, kita udah bernilai di mata Tuhan. Narsis, everything is about me. Hari ini ya, gue mau bilang Yesus mati buat kita supaya kita bisa hidup buat orang lain. Kenapa? Kita udah cukup sama Tuhan. Dia udah kasih semuanya, dia kasih hidupnya buat lu dan gue. Gak usah fokus sama diri sendiri lagi, kasihi orang lain, pikirin maunya Tuhan. Berdoa kalau ingat doang, Yesus mati buat lu sama gue supaya kita punya akses sama Bapa langsung. Gak usah pakai perantara. Dengan doa kita langsung bisa datang. Jadiin doa relasi. Saya merasa gak bisa apa-apa, beli misal Yesus mati buat lu sama gue untuk tunjukin betapa berharganya lu sama gue di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan aja anggap kita begitu penting dan berharga, begitu mulia, jangan anggap diri sendiri kecil. Sosial media edit, mungkin mirip sama game, ini jadi pelarian. Lagi-lagi gue akan bilang satisfaction udah Tuhan kasih karena dia tunjukin cintanya buat kita. Suka bohong. Kenapa kita suka bohong? Karena mungkin kita pengen dapat sesuatu, karena kita takut mungkin dianggap jelek. Nah, ini Yesus mati buat lo dan gua supaya bisa jujur apa adanya aja, karena Tuhan yang terima kita apa adanya waktu paling jelek. Mama boy, daddy's girl, salahnya apa ya? Panjang mungkin ya. Hari ini Tuhan Yesus mati buat lo sama gua supaya kita jadi makin dewasa. Dewasa artinya apa? Gak cuma mikir diri sendiri, tapi mikir orang lain. Dan 17, bentar ya. Money is everything. Money itu sementara. Tuhan Yesus mati buat lo sama gua untuk tunjukin ada yang kekal. Dan dia banyak pakai harga, pakai nyawa. Apa artinya uang? Kalau kita mati, gak ada gunanya. Yesus bayar kita dengan nyawanya. Perhitungan, nih
mirip sama uang ya. Kita pikir itu yang paling berharga, tapi Yesus mati buat lo sama gue untuk tunjukin yang paling berharga itu kasih kepada orang lain. Dan dia udah tunjukin. Stay in comfort zone. Gue udah khotbah tadi pagi ya. Semoga masih ingat. Lanjut ya. Yes man. Ikutin maunya orang. Mungkin cari approval hari ini, tapi Yesus mati buat lo sama gue untuk tunjukin bahwa lo di-proof sama Bapa. Lebih dari cukup kan ya. Smoking, alkohol, mirip, ini pelarian. Yesus mati buat lo supaya lo gak lari. Tampil apa adanya di depan dia. Lo dikasih, lo disayang. Family issue. Papa mama kita mungkin gak ideal. Kita mungkin punya kepahitan sama dia, sama mereka. Dan kita sulit maafin. Tapi Yesus mati buat lo dan gue, supaya kita belajar mengampuni. Kenapa? Karena kita punya Bapa yang ideal, Bapa yang sayang sama kita tanpa syarat, dan jadi Bapa kita hari ini. Kayak pacaran yang gak benar. Yesus mati buat lo sama gue untuk tunjukin apa artinya cinta. Bukan cinta yang egois, tapi cinta yang bikin orang lain, cinta yang kontak orang lain, cinta yang berkorban buat orang lain, bukan rampok orang lain demi kepentingan sendiri. Karena kita diisi sama cintanya Tuhan. Yang terakhir, gak punya teman. Yesus mati buat lo sama gua supaya kita punya teman sejati. Siapa? Yesus yang gak akan tinggalin kita. Yesus itu missing piece buat semua isu kita ya. Ketika kita punya Yesus, itu cukup. Ini bukan doktrin, bukan dogma, bukan indoktrinasi, tapi Alkitab yang bilang punya Yesus, punya hidup. Satu lagu yang tadi kita nyanyiin itu berkata bahwa my chains are gone, my chains are gone. Di dalam Kristus kita akan mengalami artinya belenggu itu dilepaskan. Gue mau ajak kita nyanyi bagi baik yang keduanya. Semoga dari itu udah punya ya. It was grace that taught my heart to fear. It was grace that taught my heart, and grace my fears relief, and grace my fears relief. How precious did that grace appear. How precious did that grace. The hour I first believed, the hour I first believed. My chains are gone, my chains are gone. I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns. Unending love, unending love, amazing grace. Oke teman-teman, kalian udah tulis apa yang ada di kertas tadi. Ko Indra udah kasih perintah. Hari ini Tuhan bilang belenggu kalian udah lepas karena Kristus sudah menang buat kita semua. Teman-teman yang udah ready, silahkan bawa kertas itu. Ini bukan cuma tadi gue bilang gimmick ya, gaya-gayaan nih, cuma sok-sokan, tapi hayati ini sebagai sebuah komitmen dan sebuah janji bahwa Tuhan sudah ampuni kita dan kita bisa menang melawan dosa. Buat teman-teman yang ready untuk komitmen tinggalin dosa yang teman-teman tulis, atau isu yang udah diselesaikan oleh Yesus di kertas itu, silahkan maju, lempar kertas itu ke api itu sebagai tanda itu sudah selesai. Itu sudah selesai. Silakan teman-teman. Pastikan lemparnya kena api, itu kebakar.
Kita nyanyi bagian refnya ya. My chains are gone, I've been set free. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. Kita satu dalam doa. Dan biarlah hari ini kami datang di hadapan-Mu. Engkau lihat di tengah kami ada api yang menyala. Dan Kau menilik setiap hati kami anak-anak-Mu Tuhan. Engkau tahu pribadi lepas pribadi. Kami punya isu apa Tuhan tahu. Kami punya dosa apa Tuhan tahu. Dan bukan cuma Tuhan tahu, tapi Tuhan peduli sama setiap kami. Pergumulan kami yang mungkin tidak mudah. Ada banyak hal yang mungkin kami tidak bisa ceritakan kepada orang lain. Karena begitu sakit, kami takut ditolak, kami takut dianggap bodoh, kami takut dianggap jelek, kami takut dikucilkan karena kami punya isu, kami punya problem. Tapi biar hari ini ada satu kebenaran yang kami bawa pulang. Ada satu pribadi yang tetap terima kami tanpa syarat, yang udah tahu semua jelek-jelek dan borok-boroknya kami, tapi tetap bilang aku mengasihi. Aku gak peduli apa dosamu, aku mengasihi. Dan kami percaya pribadi itu adalah Yesus Kristus. Missing piece yang kami cari dan kami butuhkan. Tuhan, kami sudah lemparkan kertas yang berisi isu kami, dosa kami. Satu sebagai ungkapan iman kami Tuhan, bahwa apapun pergumulan kami punya Yesus itu cukup Tuhan. Dan yang kedua, itu ada tulisan tentang dosa kami, pergumulan kami. Kami mau komitmen, kami mau tinggalkan. Karena Yesus sudah tebus hidup kami, sudah bayar dengan harga yang paling mahal. Mulai hari ini, pulang dari tempat ini nanti, kami mau hidup sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk malam ini. Tuhan beri malam yang indah. Kami serahkan waktu ke depan hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Baikkan kepada Ejen Sherry. Udah bukan Ejen ya? Silakan video. Oke, malam guys. Habis ini teman-teman udah punya waktu bebas. Oke, boleh. Kalau yang udah jompo mau tidur silahkan. Yang masih mau lanjut di sini silahkan. Yang mau ngejamming juga silahkan. Oke. Nah, ngomong buat besok, teman-teman bangunnya di siang yang tenang aja. Oke. Kalau bisa saya enggak. Bangunnya jam 7. Habis itu teman-teman punya waktu sampai jam 10. Ngapain? Makan dan saat teduh bareng teman-teman di kamar. Cara saat teduhnya gimana? Udah kayak tadi pagi. Oke? Refleksi sendiri dulu, kemudian bisa sharing sama teman sama. Bisa kayak tadi, kumpul di 2 kamar bareng, mau di salah satu kamar atau kalian mau tentuin satu tempat di sekitar villa, silahkan. Terus habis itu teman-teman bisa saat teduh. Nah, kita akan mulai sesi terakhir itu di jam 10. Oke, jadi jam 10 udah rapi, udah naik ke atas. Dan kalau misalnya teman-teman udah selesai packing, boleh langsung taruh koper kalian di tempat pas awal kalian datang di lobby, boleh ditaruh di situ. Oke, kalau misalnya mau packingnya setelah sesi juga boleh, tapi ingat kita check out jam 12 teng. Oke, jadi pastikan sebelum jam 12 barang kalian udah ada di lobby, karena habis itu kita akan di respect dan langsung balik.